Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niji Chandra Pasari dari program studi S1 Kimia Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai artikel ilmiah yang telah saya buat berjudul Kandungan flavonoid dan aktivitas antioksidan buah mahkota dewa Paleria macrocarpa serta manfaatnya bagi kesehatan. Kata kunci dari artikel ini adalah mahkota dewa, Paleria macrocarpa, flavonoid, antioksidan, manfaat, dan kesehatan, dengan abstrak sebagai berikut. Nah, kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu pendahuluan. Mahkota dewa atau Paleria macrocarpa merupakan tanaman asli dari Pulau Papua, Indonesia, yang juga tumbuh di area tropis lainnya seperti Malaysia. Mahkota dewa tumbuh sepanjang tahun di wilayah tropis. Buah dari tumbuhan ini memiliki bentuk bulat dengan ukuran diameter kurang lebih 3 cm. Buah mahkota dewa berwarna hijau saat belum matang dan merah saat sudah matang. Secara tradisional, buah mahkota dewa telah digunakan untuk membantu mengurangi gejala kanker, impotensi, wasir, diabetes mellitus, alergi, penyakit liver, penyakit jantung, penyakit ginjal, jerawat, stroke, migrain, dan berbagai penyakit kulit lainnya. Sangat banyak manfaatnya. Buah mahkota dewa umumnya dikonsumsi dalam bentuk ekstrak air rebusan. Nah, melalui kandungan kimianya, dapat terlihat manfaat mahkota dewa sebagai obat. Kandungan bahan aktif yang terdapat dalam tanaman mahkota dewa yaitu mineral, vitamin C, vitamin E, alkaloid, flavonoid, polifenol, dan saponin. Flavonoid menjadi salah satu kandungan utama yang dimiliki buah mahkota dewa. Senyawa flavonoid adalah senyawa polifenol yang mempunyai 15 atom karbon yang tersusun dalam konfigurasi C6, C3, C6. Artinya, kerangka karbonnya terdiri atas dua gugus C6 atau cincin benzena tersubstitusi disambungkan oleh rantai alfatik 3 karbon. Flavonoid merupakan metabolit sekunder dari polifenol yang ditemukan secara luas pada tanaman serta makanan dan memiliki berbagai efek bioaktif. Bioaktif flavonoid dianggap sebagai fitokimia terpenting dalam makanan yang memiliki manfaat biologis bagi manusia secara luas. Flavonoid mengandung senyawa bioaktif dan merupakan bahan baku yang berpotensi sebagai antioksidan alami. Antioksidan berperan penting dalam menjaga kesehatan tubuh. Hal ini berkaitan dengan kemampuan antioksidan dalam menangkap radikal bebas. Fungsi antioksidan adalah menetralisir radikal bebas, sehingga tubuh terlindungi dari berbagai penyakit degeneratif dan kanker. Meskipun penggunaan mahkota dewa sebagai obat sudah sangat umum bagi masyarakat Indonesia, namun studi mengenai kandungan senyawa yang ada pada buah mahkota dewa masih minim. Oleh karena itu, dilakukanlah kajian studi pustaka ini untuk membahas salah satu kandungan senyawa utama dalam buah mahkota dewa atau Paleria macrocarpa, yaitu flavonoid dan aktivitas antioksidannya. Selanjutnya, kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu materi dan metode. Metode yang digunakan pada penelitian kali ini adalah metode studi kepustakaan. Pembangunan konsep dan teori berdasarkan kajian literatur yang telah dilakukan. Data yang digunakan berasal dari data sekunder, seperti artikel ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal, dan juga berasal dari buku, baik berbahasa Indonesia ataupun asing, serta sumber lain yang relevan dengan topik penelitian. Model analisis data, Mills dan Huberman, digunakan dalam menganalisis secara kualitatif data yang telah dikumpulkan. Analisis data melalui 4 tahap meliputi pengumpulan data, reduksi data, verifikasi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kita masuk pada bagian yang ketiga, yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama, uji kandungan flavonoid. Eksistensi kandungan senyawa flavonoid pada buah mahkota dewa dapat dibuktikan melalui uji laboratorium. Tahapan prosedur uji laboratorium kandungan flavonoid yaitu yang pertama, preparasi sampel, ekstraksi, dan yang terakhir, uji fitokimia. Dalam hal ini adalah uji flavonoid. Tahapan uji fitokimia, uji flavonoid yang dilakukan oleh Kurang dan Malaipada dimulai dengan menambahkan etanol pada sampel ekstrak buah mahkota dewa dan dipanaskan. Setelah larut, kemudian ditambahkan serbuk magnesium dan beberapa tetes HCl pekat
sehingga terjadi perubahan warna menjadi kuning, jingga, atau merah yang menunjukkan adanya flavonoid. Serbuk magnesium dan asam klorida digunakan sebagai pereaksi dalam uji flavonoid ini. Penambahan serbuk magnesium bertujuan untuk membentuk ikatan antara magnesium dengan gugus karbonil pada senyawa flavonoid, sedangkan penambahan HCl bertujuan untuk membentuk garam flavilium yang ditandai dengan adanya perubahan warna menjadi merah. Pada hasil uji yang dilakukan Kurang dan Malaipada menunjukkan terjadinya perubahan warna menjadi merah. Hal ini menunjukkan hasil positif adanya kandungan flavonoid dalam daging buah mahkota dewa. Selain uji kandungan flavonoid yang dilakukan oleh Kurang dan Malaipada, hasil uji lain juga menunjukkan hasil positif kandungan flavonoid pada buah mahkota dewa. Uji yang dilakukan oleh Hendra dan Riani menunjukkan adanya kandungan flavonoid pada bagian perikarp dan mesokarp buah mahkota dewa. Absorbansi diukur menggunakan spektrofotometer tampak pada 510 nanometer dengan hasil yang dinyatakan dalam mg/g/dw. Hasil uji ditunjukkan pada tabel berikut. Melalui tabel tersebut, dapat terlihat bahwa kandungan pada bagian perikarp buah lebih tinggi daripada bagian mesokarp. Nah, dari sini dapat terlihat bahwa buah mahkota dewa mengandung flavonoid. Nah, selanjutnya adalah uji aktivitas antioksidan buah mahkota dewa atau Valeria macrocarpa. Aktivitas antioksidan mahkota dewa dapat diuji dengan metode DPPH atau 1,1-2 pikrin hidrasil. Metode ini dipilih karena hanya memerlukan sedikit sampel, cepat, akurat, efektif, dan praktis. Hasil reaksi antara DPPH dengan senyawa antioksidan dapat diketahui melalui perubahan warna DPPH dari ungu pekat menjadi kuning, yang terjadi akibat donasi proton yang dilakukan oleh antioksidan bahan alam kepada DPPH. Perubahan warna ini dijadikan sebagai patokan pengukuran pada spektrofotometer cahaya tampak. Metode DPPH ini dapat digunakan untuk sampel berwarna maupun tidak berwarna. Ini adalah keuntungan metode DPPH. Hal ini sesuai dengan kebutuhan dalam pengujian aktivitas antioksidan, di mana senyawa atau DPPH berperan sebagai radikal bebas dalam metanol berwarna ungu tua yang dideteksi pada panjang gelombang 517 nanometer. Akan bereaksi dengan senyawa antioksidan sehingga DPPH akan berubah menjadi 1,1-dipenyl 2 pikrin hidrasin yang bersifat non-radikal. Spektrofotometri UV-Vis digunakan untuk mengukur penangkapan radikal DPPH sehingga akan diketahui aktivitas perendaman radikal bebas yang dinyatakan dengan IC50. Hasil pengukuran kemudian digunakan untuk mencari persen perendaman atau persen inhibisi. Berikut ini adalah tabel hasil uji yang dilakukan oleh Kurang dan Malaipada untuk mencari persen inhibisi ekstrak daging buah mahkota dewa. Dapat dilihat tabel pada layar. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi konsentrasi ekstrak buah mahkota dewa, maka semakin tinggi pula aktivitas antioksidan. Jadi, hubungan antara aktivitas antioksidan dengan konsentrasi ekstrak buah mahkota dewa adalah berbanding lurus atau sebanding. Nah, selanjutnya adalah untuk mengetahui hubungan flavonoid dengan aktivitas antioksidan. Aktivitas antioksidan tentu memiliki hubungan dengan flavonoid, yang merupakan senyawa yang berpotensi sebagai antioksidan. Flavonoid merupakan senyawa polifenol yang mempunyai kemampuan untuk menyumbangkan atom hidrogen kepada senyawa radikal bebas. Oleh karena itu, aktivitas antioksidan senyawa polifenol dihasilkan melalui reaksi netralisasi radikal bebas atau melalui penghentian reaksi berantai yang terjadi. Kehadiran senyawa flavonoid mengakibatkan adanya aktivitas antioksidan dari mahkota dewa atau Valeria macrocarpa. Hubungan antara flavonoid dengan aktivitas antioksidannya terjadi karena adanya gugus 3-hidroksil pada cincin hidroksiklik B. Sementara, gugus hidroksil atau metoksil tambahan pada posisi 3, 5, dan 7 cincin A dan C tampaknya kurang penting. Temuan ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang menyelidiki aktivitas antioksidan flavonoid. Flavonoid yang sangat aktif memiliki 3,4 dihidroksi menempati cincin B dan atau gugus 3-OH. Untuk lebih jelasnya, perhatikan kedua gambar yang ditampilkan. Flavonoid pada keadaan dasar ditunjukkan oleh gambar di sebelah kiri dan flavonoid yang sangat aktif ditunjukkan pada gambar yang sebelah kanan.
Nah, oleh karena aktivitas antioksidan diakibatkan dari kehadiran senyawa flavonoid pada mahkota dewa atau Palerria macrocarpa, maka semakin tinggi kadar kandungan flavonoid, semakin tinggi pula aktivitas antioksidannya. Jadi dapat disimpulkan, hubungan antara senyawa flavonoid dengan aktivitas antioksidannya adalah berbanding lurus atau sebanding. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai manfaat antioksidan bagi kesehatan. Antioksidan memiliki manfaat dalam menangkal radikal bebas. Radikal bebas sangat berbahaya bagi kesehatan. Radikal bebas yang mengambil elektron dari tubuh manusia dapat menyebabkan perubahan struktur DNA sehingga timbullah sel-sel mutan. Kerusakan sel yang diakibatkan serangan radikal bebas antara lain, yang pertama, kerusakan struktur DNA pada inti sel. Senyawa radikal bebas merupakan salah satu penyebab kerusakan DNA di samping penyebab lain seperti virus, radiasi, zat kimia karsinogen. Akibatnya, pembelahan sel terganggu. Terjadi perubahan abnormal yang mengenai gen tertentu pada tubuh yang menyebabkan penyakit kanker. Yang kedua adalah kerusakan membran sel. Komponen terpenting membran sel mengandung asam lemak tak jenuh ganda yang sangat rentan terhadap serangan radikal bebas. Akibatnya, struktur dan fungsi membran akan berubah. Yang lebih ekstrim adalah mematikan sel-sel pada jaringan tubuh, misalnya kerusakan sel organ tubuh. Yang ketiga adalah kerusakan protein. Terjadinya kerusakan akibat serangan radikal bebas ini, termasuk oksidasi protein yang menyebabkan kerusakan jaringan tempat protein itu berada. Contohnya, kerusakan protein pada lensa mata yang mengakibatkan katarak. Selanjutnya yang keempat adalah kerusakan lipid peroksida. Ini terjadi bila asam lemak tak jenuh terserang radikal bebas, sehingga reaksi antara zat gizi dalam tubuh menghasilkan peroksida yang menyebabkan kerusakan sel sehingga dianggap sebagai salah satu penyebab terjadinya berbagai penyakit degeneratif atau kemerosotan fungsi tubuh. Yang kelima, dapat menimbulkan autoimun. Dalam keadaan normal, antibodi hanya terbentuk bila ada antigen yang masuk ke dalam tubuh. Autoimun adalah terbentuknya antibodi terhadap suatu sel tubuh biasa, dan hal ini dapat merusak jaringan tubuh. Yang keenam adalah proses penuaan. Paparan radikal bebas bagi tubuh bersifat akumulatif yang akan muncul sebagai penyakit apabila sistem imunitas tubuh tidak lagi dapat mentoleransi keberadaan senyawa radikal bebas. Hal ini dipengaruhi oleh keseimbangan kinerja radikal bebas yang berada dalam tubuh ataupun yang masuk ke dalam tubuh melalui lingkungan dengan kadar antioksidan dalam tubuh. Bila kadar radikal bebas melampaui kemampuan tubuh untuk mengelolanya, maka akan timbul kondisi stres oksidatif. Stres oksidatif inilah yang akan menjadi penyebab utama penyakit stroke, jantung, tekanan darah tinggi, preeklamsia, kanker, dan lainnya. Nah, kandungan antioksidan pada mahkota dewa atau Palerria macrocarpa dapat menangkal radikal bebas, sehingga bisa mencegah semua masalah kesehatan yang dapat disebabkan oleh radikal bebas yang telah disebutkan sebelumnya. Yang keempat, kesimpulan. Dari hasil studi kepustakaan dapat disimpulkan bahwa 1. Mahkota dewa atau Palerria macrocarpa memiliki kandungan senyawa flavonoid aktif yang berpotensi sebagai antioksidan yang dapat menangkal radikal bebas. Yang kedua, aktivitas antioksidan mahkota dewa dipengaruhi oleh kandungan flavonoid. Dan yang ketiga, kandungan antioksidan mahkota dewa bermanfaat dalam pencegahan berbagai macam penyakit. Dalam proses penyelesaian artikel ini, tak terlepas dari dukungan berbagai pihak. Saya sebagai penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terkait atas dukungan yang telah diberikan. Pada kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih dan rasa syukur kepada yang pertama Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia yang telah diberikan, dan yang kedua orang tua atas dukungan secara mental dan spiritual yang telah diberikan. Yang ketiga, Bapak I Gusti Made Sanjaya selaku dosen pembimbing atas bimbingan, pengarahan, dan dorongan yang telah diberikan. Yang keempat, pihak-pihak yang telah menyediakan e-search untuk membantu proses penyelesaian artikel. Dan yang kelima, teman-teman atas dukungan dan informasi-informasi yang telah diberikan. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan sebagai acuan dalam penulisan artikel. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kritik, saran, evaluasi yang ingin diberikan, silahkan tuliskan pada kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.